Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Rizaldi, NPM 2552210033, mahasiswa program Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Islam Riau, akan menjelaskan materi peran manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan. Konteks historis manajemen SDM pra-globalisasi. Pertama, fokus utama pengelolaan tenaga kerja sebagai aset organisasi. 2. Prioritas organisasi menekankan stabilitas dan kepatuhan daripada inovasi. 3. Pendekatan tradisional, administratif, dan operasional belum strategis. Peran MSDM di organisasi for-profit pra-globalisasi. 1. Fungsi utama adalah rekrutmen, seleksi, dan penggajian karyawan. 2. Konsep yang digunakan manajemen personalia klasik. Contoh kasus, perusahaan manufaktur besar di Indonesia tahun 1980-an. Sistem kerja berbasis senioritas dan loyalitas. Pelatihan terbatas, fokus pada efisiensi produksi. Peran manajemen sumber daya manusia di organisasi sosial pra-globalisasi. 1. Fokus utama adalah pengelolaan relawan dan sumber daya manusia tanpa motif keuntungan. 2. Contoh organisasi, lembaga sosial dan yayasan kemanusiaan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih informal. 3. Konsep yang digunakan adalah manajemen partisipatif dan pengembangan komunitas. Studi kasus Ford Motor Company, Amerika Serikat, perusahaan profit tahun 1960 sampai 1970-an. Pada tahun 1970-an, Ford Motor Company, sebuah perusahaan otomotif, menerapkan pendekatan sumber daya manusia personil manajemen yang bersifat administratif. 1. Sistem pengelolaan adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia tradisional, meliputi absensi manual dan gaji tetap. 2. Partisipasi karyawan. Karyawan yang jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, membatasi kontribusi ide. 3. Dampak. Produktivitas perusahaan stabil, namun kurang inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Studi kasus organisasi sosial The Salvation Army didirikan tahun 1865 di Inggris. The Salvation Army didirikan 1865 di Inggris adalah salah satu contoh yayasan internasional yang sebelum era globalisasi mengelola organisasi dengan pendekatan kekeluargaan, nilai sosial, dan semangat pelayanan yang sangat kuat. 1. Pendekatan sumber daya manusia dikelola dengan pendekatan kekeluargaan dan nilai sosial yang kuat, mengutamakan kebersamaan. 2. Pelatihan berbasis pengalaman lapangan dan monitoring, mengembangkan keterampilan praktis. 3. Tantangan, keterbatasan sumber daya dan struktur organisasi longgar menjadi hambatan utama. Perbedaan konsep MSDM dan pra-globalisasi. 1. Organisasi profit, fokus pada efisiensi operasional, kontrol ketat terhadap proses kerja,
mencari stabilitas jangka panjang, baik organisasi profit maupun sosial pada masa pra-globalisasi belum mengadopsi pendekatan strategis dan teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya manusia mereka. Organisasi sosial fokus pada motivasi intrinsik karyawan atau relawan, mendorong nilai sosial dan misi organisasi, meningkatkan partisipasi aktif dari semua anggota. Dampak keterbatasannya peran manajemen sumber daya manusia pra-globalisasi, kekurangannya inovasi, pengembangan kompetensi dan inovasi sumber daya manusia menjadi terbatas. Adaptasi sulit. Organisasi sulit menghadapi perubahan pasar dan persaingan yang mulai muncul. Selanjutnya, tantangan organisasi sosial. Organisasi sosial menghadapi tantangan keberlanjutan dan profesionalisasi. Transisi manajemen menuju era globalisasi. Kebutuhan akan MSDM strategis. Era globalisasi membawa perubahan signifikan menuntut pendekatan MSDM yang lebih strategis dan adaptif. Adaptasi cepat. 1. Adaptasi cepat kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang dinamis. 2. MSDM strategis. Penerapan MSDM yang terintegrasi dengan tujuan bisnis dan sosial. 4. Pengembangan talenta. Fokus pada pengembangan bakat dan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Terakhir, teknologi, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kesimpulannya, pelajaran dari masa lalu untuk masa depan manajemen sumber daya manusia. 1. Fondasi awal. MSDM pra-globalisasi berperan sebagai fondasi pengelolaan tenaga kerja. 2. Konteks berbeda. Perbedaan konteks organisasi mempengaruhi pendekatan dan konsep MSDM. 3. Adaptasi dan inovasi. Adaptasi dan inovasi MSDM adalah kunci untuk menghadapi persaingan global dan perubahan sosial. Terakhir, evolusi berkelanjutan adalah studi kasus mengilustrasikan pentingnya evolusi manajemen sumber daya manusia dalam berbagai jenis organisasi. Demikianlah materi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.